Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Singkat saja, langsung kita utamakan ke materi karena waktunya cuman 10 menit paling maksimal. Jadi kita langsung membahas materi karena mungkin untuk pertemuan minggu kemarin agak sedikit banyak materi yang dijelaskan. Pertama kita bahas dari minggu kemarin, kita mungkin sedang melaksanakan libur karena pertama puasa, jadi kita tidak masuk. Dan alhamdulillah di minggu kedua bulan puasa kita bisa masuk di MK Public Speaking ini, dan alhamdulillah pengajaran atau waktu belajar dan mengajar itu cukup baik dan mudah untuk dimengerti. Pertama-tama yang saya jelaskan untuk minggu kemarin untuk MK Public Speaking seperti biasa, yaitu maju 3 orang untuk melaksanakan tugas, yaitu berbicara di depan kelas, di depan teman-teman semuanya, baik itu ceramah ataupun MC ataupun seperti berjualan di media online. Tapi untuk kemarin 3 orang tersebut semuanya ceramah dengan dua perempuan, 1 laki-laki. Saya akan memberikan pendapat terlebih dahulu kepada 3 orang yang melaksanakan tugas ceramah di depan kelas itu. Yang pertama, menurut saya orang yang pertama yang dipanggil untuk ke depan melaksanakan tugas ceramah, dari segi materi hampir semuanya dari 3 orang tersebut semua materinya bagus, menarik juga. Tetapi mungkin dari segi pembawaan, yang pertama, penampil pertama cukup baik dalam penyampaian karena mungkin agak sedikit kurang persiapan, jadi penampilannya agak sedikit terbata-bata, dan mungkin itu cukup baik. Menurut saya sendiri itu cukup baik untuk kita sebagai mahasiswa yang masih untuk belajar lah, itu cukup baik. Dan yang paling utama, kita harus introspeksi diri kita agar bisa lebih baik mungkin ke depannya. Itu mungkin jadi salah satu bahan untuk pelajaran diri kita sendiri. Dan yang kedua, untuk pemateri yang kedua yang pada minggu kemarin tampil, dari segi materi itu cukup baik. Dari segi penyampaian, penguasaan materi beliau, dan bisa kita lihat penyampaian materi yang kedua sangat memiliki yang namanya jam terbang. Jadi dia sudah terbiasa mungkin untuk ceramah. Jadi dari segi penguasaan materi, penguasaan panggung, tidak ada yang namanya nervous ataupun demam panggung. Jadi penguasaannya cukup menarik dan bisa membawa para penghadir untuk bisa memperhatikan dan menyimak apa yang dia sampaikan. Untuk materi yang ketiga, yang penceramah ketiga, yaitu dari kaum Adam, kaum laki-laki. Dari segi materi itu cukup menarik, bisa dibahas dengan menarik sebenarnya, tapi mungkin karena kekurangan persiapan, kurangnya mendalami materi, dan mungkin beliau tidak memiliki jam terbang untuk bisa menguasai panggung. Jadi agak sedikit terbata-bata dan juga nervous atau demam panggung untuk melaksanakan tugas tersebut. Jadi kesimpulannya dari semua yang tampil pada minggu kemarin itu cukup lumayan menarik untuk materi-materi yang mereka sampaikan, tapi mungkin ada sedikit kritik, yaitu tentang pemahaman materi dan dari
cara mereka berbicara, cara mereka menguasai panggung, terutama jam terbang mereka. Terus setelah 3 orang ceramah, biasa kita langsung ke diskusi, yaitu dari kelompok 1 yang menjelaskan tentang masalah sejarah public speaking, dasar-dasar dan manfaat public speaking. Saya di sini akan menjelaskan sedikit karena mungkin waktunya yang kurang memadai, karena batas maksimalnya tadi sudah disampaikan 10 menit, jadi kita percepat saja. Mulai dari pertama, yaitu sejarah dan perkembangan public speaking. Public speaking telah berkembang selama ribuan tahun dan berakar dari tradisi retorika yang sudah ada sejak peradaban kuno. Hampir semua budaya memiliki konsep tentang berbicara di depan maupun sebagai keterampilan penting dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum. Jadi itu dimulai dari sejarah public speaking. Mulainya dari masa kuno, mulai dari tahun 400 sampai 600 Masehi, dan sampai sekarang di tahun 1600 sampai sekarang itu yang disebut dengan zaman pencerahan dan modern. Seterusnya materi yang kedua yang dijelaskan yaitu pengertian dan ruang lingkup public speaking. Jadi pengertian public speaking adalah seni atau keterampilan berbicara di depan umum untuk menyampaikan pesan, ide, dan informasi secara efektif dan persuasif. Ruang lingkupnya meliputi dari persiapan materi, seperti yang saya sudah jelaskan tadi dari awal, yang mengkritiki para penampil yang ke depan. Penguasaan materi itu cukup krusial, cukup penting. Jadi untuk kita bisa berbicara secara lugas atau secara jelas, kita bisa menguasai panggung, terutama dari penguasaan materi. Singkat saja. Yang keduanya teknik penyampaian, interaksi dengan audiens, penguasaan media pendukung, dan yang kelima jenis-jenis public speaking. Tujuan public speaking sendiri yaitu menyampaikan informasi, menginformasikan. Jadi public speaking atau berbicara, kita menyampaikan, seperti layaknya public speaking itu kan berdampingkan tentang berdakwah. Jadi kita kalau berdakwah atau ceramah, kita menyampaikan sesuatu atau menginformasikannya kepada halayak, seperti penjelasan masalah tentang ilmu, masalah tentang syarat sholat, kalau mungkin itu dari segi ceramah atau dakwah. Kalau dari public speaking sendiri mungkin dari kronologi kejadian mungkin. Yang ketiga, tahapan public speaking. Nah, tahapan atau mungkin tata cara lah, kalau untuk secara jelas mungkin mudah dimengerti untuk kita. Tahapan memiliki pokok pembicaraan yang menarik hati. Nah, jadi tahapannya, pilihlah materi atau pembicaraan yang bisa menarik untuk para audiens. Seperti kalau kita berbicara dengan mahasiswa, pilihlah materi-materi yang mungkin relevan untuk mahasiswa. Kalau kita berbicara dengan masyarakat umum seperti bapak-bapak, ibu-ibu, maka itu harus menggunakan yang namanya, yang maksudnya yang relevan lah untuk para audiens kita. Karena waktunya sudah mepet, sudah 9 menit ya. Jadi kita jelaskan apa yang dijelaskannya saja ya, sebutkan saja. Cara meningkatkan public speaking yaitu yang pertama, praktek secara rutin. Nah, jadi itu yaitu namanya jam terbang. Jadi kita harus sering lah untuk berbicara kalau mau public speaking kita bagus. Yang seterusnya, manfaat public speaking secara personal yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Jadi kita kalau misalkan punya public speaking yang bagus, pasti kita percaya diri untuk tampil ke depan. Gitu. Manfaat public speaking secara interpersonal, meningkatkan kepercayaan diri. Manfaat public speaking secara umum, meningkatkan kepercayaan diri. Sama saja lah, semuanya juga meningkatkan kepercayaan diri kita. Nah, jadi manfaatnya itu sangat lumayan banyak sekali dari public speaking itu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau kurang jelas, ini karena waktunya yang mepet. Ini pas banget 10 menit.
Oke, terima kasih.